salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sukawati, yang saya hormati rekan saya dari CGP Angkatan 10 dan juga rekan-rekan SD Negeri 3 Sukawati yang saya banggakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih. Bapak Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat. Mudah-mudahan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Doa saya pimpin langsung. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk memberikan arahan kepada kami. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk waktunya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Malam ini adalah acara aksi nyata diseminasi untuk penerapan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya mari kita kembali mohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga kita dilindungi dan diberikan amanah kesehatan dengan pelaksanaan Al-Qur'an. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemandit dari Angkatan 10 PGP yang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan diseminasi. Begitu juga Bapak Ibu yang ikut dalam hal kegiatan diseminasi CGP angkatan yang ke-10 ini untuk menerapkan aksi nyata di dalam budaya positif. Nah ini kalau kita artikan berarti bukan belum dilaksanakan ya. Nah pemerintah sekarang kenapa membangun para guru supaya bisa melangkah lebih maju di dalam menyongsong era perubahan ini, sehingga Bapak Ibu diajak ya. Bagi yang sudah positif disiplinnya ditingkatkan. Bagi yang belum positif, disiplinnya belum positif, berarti perlu diterapkan sesuai dengan apa yang tadi Bapak Ibu dengarkan. Setelah itu Bapak Ibu tuliskan. Nah di sini teman Bapak Ibu yang dari CGP ini, jadi tugasnya adalah menggerakkan supaya bisa bergerak. Jangan menggerakkan diri saja. Kalau menggerakkan diri saja, jadi amanah profil pelajar Pancasila ini tidak akan masuk dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu disuruh menggerakkan supaya bisa digerakkan. Siapa yang digerakkan? Ya teman-temannya. Ya, Bapak Ibu dikasih ilmu pengetahuan, jadi tidak untuk menggerakkan diri sendiri, tapi dampaknya adalah digerakkan. Ya. Nah itu. Nah dalam kegiatan ini, nah nanti Bapak Ibu siapapun nanti yang masuk menjadi calon guru penggerak berikutnya,
Jadi apa yang harus dilakukan? Sebelum jadi itu, mari kita budayakan positif disiplin ini, ya. Itu saran dari yang mudah-mudahan dengan pertemuan beberapa pertemuan Bapak Ibu akan mengalami suatu perubahan dan mampu merubah ini serta mampu mendampakkan kepada diri sendiri, kepada teman sejawat, begitu juga kepada anak didik Bapak Ibu. Ini akan terus bergerak seperti yang sudah lewat. Jadi permintaan Bapak Ibu saya selipkan di sini. Jadi permohonan Bapak Ibu, kita terus mengadakan koordinasi. Saya sudah punya bayangan, kalau ini itu permintaan dari Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan membuat judul koordinasi adalah Maradi. Judul di Trisda untuk koordinasinya namanya Maradi, Mari Aktif Diskusi. Itu setiap bulan. Itu permintaan Bapak Ibu. Saya sudah siapkan apa judulnya, sehingga Bapak Ibu kita akan cari waktu untuk rapat, menentukan tanggal per bulan supaya tidak tabrakan dari CGP, tabrakan dari Komel. Nah itu kita di sana kita lagi berdiskusi memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah kebetulan sekarang Bu Arif dari sekolah lain yang angkatan yang sama, jadi Bapak Ibu juga bisa mendengarkan aksi nyata aksi nyata di budaya positif mungkin di sekolah Bu Arif, di SD 3. Nah bisa dikolaborasikan. Kita petik nanti yang baik, kalau yang tidak baik itu kita nanti dipecahkan supaya menjadi baik. Nah itulah Bapak Ibu yang perlu yang sampaikan pada kesempatan ini. Walaupun banyak pekerjaan, nah inilah kita mampu mengelola waktu sebaik-baiknya. Teman bisa berjalan, kegiatan Bapak Ibu bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah itu Bapak Ibu, kurang lebih saya mohon maaf bila ada hal kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan diakhiri dengan pramu santi. Om santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih atas arahan serta motivasi dari Bapak Kepala Sekolah. Acara akan saya lanjutkan kembali. Bapak Ibu, hari ini saya sangat senang sekali karena bisa bertemu lagi dan berdiskusi kembali dengan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kami berada di depan sini bukan berarti kami lebih hebat dari Bapak Ibu, tetapi kami di sini tujuannya adalah untuk sharing atau berbagi apa yang telah kami dapatkan pada pendidikan CGP Angkatan 10 dengan harapan kita bisa berkolaborasi ke depannya untuk masa depan anak didik kita. Bapak Ibu, tujuan kegiatan saya pada hari ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti dalam penyampaian materinya saya tidak sendiri, jadi saya bersama dua rekan saya dari CGP Angkatan 10. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Minyaman Juniari, asal dari Buang, kemudian bertugas di SD Negeri 3 Sukawati dan mengajar di kelas 6. Kemudian teman saya di sini Ibu Arif, mengajar di SD 5 Sukawati, dan rekan saya lagi satu Ibu Yeni Duyantari, mengajar di SD Negeri 3 Sukawati. Ini bisa. Nah sebelum kegiatan ini kita mulai, kita punya kesepakatan ya. Kita punya kesepakatan. Yang pertama, mengikuti kegiatan dengan semangat.
Kedua, menghormati dan menghargai orang saat berbicara. Ketiga, mengangkat tangan saat mengajukan pertanyaan. Keempat, HP dalam mode silent. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa disepakati? Bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan? Terima kasih Bapak. Ya, jadi ini ada beberapa poin materi yang nantinya akan kami sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan keyakinan kelas. Itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Teori motivasi dan kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Bu Yeni, dan posisi kontrol serta segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Hari. Nah, baik teman-teman, sebelum kegiatan ini saya mulai, jadi kita biar tambah semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Ada ice breakingnya. Jadi Bapak Ibu akan saya ajak untuk mencari pasangan. Ya, jadi ini sudah senang dulu, ini baru diajak mencari pasangan ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Sekarang silakan cari pasangan dulu ya. Nah, boleh berhadapan-hadapan boleh. Pak Kris ini paling senang ini. Pak Kris yang paling senang. Sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu dalam satu pasangan itu siapkan satu buah pulpen. Satu saja. Bukan satu orang, tapi satu pasangan satu. Satu pasangan satu. Nah, nanti permainannya seperti ini ya. Kalau saya mengatakan satu, nah Bapak Ibu sentuh hidung. Hidung sendiri, jangan hidung pasangan. Jadi hidung sendiri. Kalau saya mengatakan dua, Bapak Ibu sentuh kuping. Kalau saya katakan tiga, Bapak Ibu berebutan nanti ambil pulpen. Ya. Nanti ambil pulpennya. Nah, nanti siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Cepat-cepatan ya Bapak Ibu mengambil pulpennya. Siapa yang kalah nanti ditempelkan stiker di pipinya nanti. Ya, stikernya nggak boleh dilepas sampai akhir kegiatan loh Bapak. Ya, 3 stiker. Ya, bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Bisa. Baik, ya, saya mulai ya. Dah, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3. Ya, yang kalah siapa? Yang kalah siapa? Iya, silakan yang menang tempelkan sekarang. Ya, dibagi-bagi ditempelkan 3 ya, 3 stiker ya. Posisinya bebas. Posisinya bebas, boleh. Jadi tulis boleh. Tidak, tapi di wajah ya. Harus di wajah. Oh, ada yang seperti kucing. Ibu seperti kucing ya. Ada yang seperti avatar, boleh avatar. Ya, baik, bagaimana Bapak Ibu? Sudah bahagia sekali ya kelihatannya ya. Iya, ini senang lihat temennya ini di stiker-stiker ya. Ya, nanti Bapak Ibu silakan boleh terapkan ini kepada siswanya. Ya, siswanya jadi senang. Ibu-ibu saja bersemangat sekarang sama bapak-bapak ini. Apalagi siswa kita ya, kalau diajak seperti ini pasti lebih bersemangat. Ya, sudah Bapak Ibu ya? Nah, baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan. Nah, sekarang mari kita berdiskusi ya. Yang pertama, apa makna kata disiplin? Kemudian yang kedua, apa sajakah yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat tentang makna kata disiplin. Nah, kita sering mendengar makna kata disiplin. Apa namanya kata disiplin? Mungkin apa ya maknanya menurut Bapak Ibu? Ya, silakan, Bu Dayu. Disiplin menurut saya taat aturan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Ada aturan, ya tertib ya, mungkin taat kepada aturan.
Kemudian yang kedua, apa sajakah yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin ada dari Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa ya kira-kira? Mungkin dari Pak Komang. Baik, terima kasih. Menurut saya nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang mencerminkan bahwa apa yang kita perbuat itu sudah sesuai dengan aturan serta norma-norma yang berlaku. Salah satu contohnya adalah kejujuran, kemudian sikap taat terhadap aturan dan sadar akan kesalahan diri sendiri. Iya, terima kasih Pak Komang, luar biasa. Itu karena salah satu nilai kejujuran itu adalah nilai kebajikan itu ya salah satunya adalah kejujuran. Nah, masih banyak juga nilai-nilai yang lain. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Baik, Bu Deni silakan. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bagaimanakah penerapan disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita. Nah, sesungguhnya apa arti disiplin itu sendiri, kemudian apa kaitannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan. Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ini adalah arti dari disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau hukuman, meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan bersama. Jadi ini ada kesepakatan antara guru dan siswa, bukan hanya satu pihak, tetapi dari kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi kita harus mengajak siswa itu terlibat dalam membuat kesepakatan. Nah, kemudian kenapa kita harus melibatkan siswa? Supaya siswa ini bisa belajar bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut, karena berasal dari keyakinannya dia sendiri. Nah, dalam penerapan disiplin positif, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian apakah tujuan dari disiplin positif? Nah, sebelum kita ke tujuan, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah Bapak Ibu melakukan sesuatu itu karena dorongan dari orang lain ataukah dorongan dari lingkungan? Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu karena untuk menghindari rasanya, untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk menghindari rasa sakit. Nah, bahkan kita juga pernah melakukan sesuatu hal karena ingin mendapatkan suatu penghargaan, misalnya pujian atau ingin mendapatkan uang. Nah, itu pernah kita lakukan. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Pernah nggak melakukan sesuatu hal yang mungkin karena menginginkan sesuatu? Pernah nggak? Pernah ya. Saya sendiri pernah. Ya, jadi itu adalah perilaku atas motivasi ekstrinsik artinya Bapak Ibu ya. Jadi bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari pengaruh lingkungan atau orang lain. Nah, baik, jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini berdampak jangka panjang. Nah, karena berasal dari dirinya sendiri, nah itu maka akan berdampak jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini murid itu akan melakukannya hanya sebatas ketika dia sudah mendapatkan penghargaan atau pujian yang dia inginkan, maka dia tidak akan melakukannya lagi.
Itu bedanya dengan ekstrinsik dengan intrinsik. Kalau intrinsik itu akan berdampak jangka panjang, walaupun mereka tidak mendapatkan pujian atau penghargaan, mereka akan tetap melakukannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus bagaimana cara kita menerapkan budaya positif? Nah, salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan siswa. Keyakinan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka bertindak berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, yang artinya nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu saya ingatkan kembali, ini sudah hafal sebenarnya ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah sering mendengar profil pelajar Pancasila. Nah, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini juga adalah contoh yang nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pakai ini ya, boleh profil pelajar Pancasila atau boleh Virtus Project, ini boleh Ibu pakai sebagai acuan untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kembali kita ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi sebuah keyakinan ini adalah sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin dari diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Keyakinan kelas merupakan salah satu sarana bagi murid untuk mewujudkan kelas impiannya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas nanti itu harus melibatkan siswa di dalamnya, ya, sehingga siswa itu bisa belajar bertanggung jawab dan mereka itu menginginkan kelas yang seperti apa, kelas seperti apa yang mereka inginkan. Nah, itu berasal dari diri mereka sendiri. Lanjut. Nah, terus ini cara pembentukan keyakinan kelas nih Bapak Ibu ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa itu dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Nah, mungkin dilihat ini sudah ada kegiatannya ya Bapak Ibu. Jadi kita meminta siswa itu untuk menuliskan keinginan mereka di dalam kertas post-it ya, kemudian nanti akan ditempelkan di depan
papan atau di kertas yang disiapkan itu bisa Bapak Ibu lakukan ya. Nah sebelumnya nanti sebelum Bapak Ibu meminta siswa untuk menulis, boleh Bapak Ibu nanti memperlihatkan atau menginformasikan kepada siswanya tentang profil pelajar Pancasila atau boleh nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya. Setelah itu silakan Bapak Ibu meminta siswa untuk menuliskan apa yang mereka inginkan di kelasnya nanti. Ya, lanjutkan Bu Ini. Nah kemudian setelah semua murid menuliskan masukan-masukan curah pendapatnya di kertas post-it, kemudian ditempel di papan tulis atau di kertas besar, nah kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, jadi Bapak Ibu ini bisa dilihat pada foto kegiatannya, itu anak-anak sedang menempelkan tulisan yang sudah ditulis di post-itnya, kemudian ditempelkan pada kertas yang disediakan di papan tulis. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Nah, kemudian diajak untuk menyetujui apakah setuju dengan keyakinan tersebut. Ya, kemudian diajak juga untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Ya, murid, guru, murid itu semua menandatangani. Apakah itu adalah tanda bahwa keyakinan kelas itu sudah disetujui. Nah, baik Bapak Ibu, demikian materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Kepada Ibu Yeni, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Juniari. Selamat siang teman-teman. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman rekan-rekan guru dari SD Negeri 3 Sukawati yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Nimadini Juliantari. Saya berasal dari Desa Peceng, Kabupaten Gianyar. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar yang sedang menempuh pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya, sebelum saya melanjutkan materi, coba teman-teman supaya tidak ngantuk, kita kembali fokuskan konsentrasi kita. Saya memiliki sebuah gambar di depan, dan gambar ini tersusun dari beberapa hewan. Nah, silakan coba Bapak Ibu bisa menemukan hewan apa saja yang terdapat di gambar ini. Yang bisa menebak ada 16 hewan. Ada anjing. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Iya, silahkan Ibu Ludi. Terima kasih Bu Yeni. Yang saya lihat itu cuma beberapa ya. Yang pertama itu ada kucing, ada anjing, kemudian ada keledai, ada ikan hiu, ada ya? Ada kayaknya. Ada kura-kura, ya ada kura-kura, ada apa lagi itu ya? Oh iya, di bawah kucing ya ada itu ya. Ada tikus, itu ada saya lihat ini. Ya, terima kasih Bu Lode. Tolong beri tepuk tangan untuk Bu Lode. Mungkin dari teman-teman yang lain ada melihat gambar hewan lainnya. Saya persilahkan. Pak Kris, senyum-senyum. Sebenarnya satu yang paling besar, gajah. Gajahnya yang kan ya. Baik, ada lagi yang bisa menemukan? Ular. Ya, silakan angkat tangan. Siapa yang mau menyampaikan? Oh iya benar. Ada yang melihat lagi? Iya. Di matanya itu Alhamdulillah sudah.
garis putih itu adalah nyamuk. Oh, nyamuk. Kemudian ada lagi? Enggak ya, sudah ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk konsentrasi. Kemudian saya akan melanjutkan materi. Baik Bapak Ibu, sebagai penyanyi dua saya akan memberikan dua materi, yaitu teori motivasi dan kebutuhan dasar. Yang pertama, kita refleksikan diri dulu, bagaimana kita berperilaku. Apa yang membuat kita itu melakukan sesuatu kegiatan atau mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dari dorongan dari yang lain? Ya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu ataupun kita melakukan aktivitas, itu terjadi karena adanya motivasi atau dorongan baik dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Juniari tadi, motivasi itu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik itu berasal dari diri kita, bahwa kita yang ingin melakukan itu sendiri. Sedangkan ekstrinsik itu berasal dari luar diri kita, baik berupa dorongan dari orang lain ataupun dari lingkungan kita. Lanjut. Ya. Menurut Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari motivasi eksternal atau dari luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan sebuah motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi, nah ini adalah motivasi internal atau dalam diri. Nah, sebagai guru, kita sebagai pendidik, yang harusnya kita tanamkan kepada siswa itu yang penting terjadi pada diri siswa itu adalah motivasi internal. Nah, seringkali kita ingin membuat siswa itu menjadi disiplin dengan memberikan hukuman ataupun dengan memberikan sebuah penghargaan. Tetapi ternyata hal tersebut tidak baik karena hal tersebut sifatnya hanya sementara atau tidak berjangka panjang. Jadi sebagai pendidik kita itu lebih penting menanamkan motivasi intrinsik, bagaimana mereka itu mau melakukan sebuah kegiatan atau budaya disiplin positif itu berasal dari motivasi dari dirinya sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia pada dasarnya itu tidak terlepas dari kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Ya, kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, seperti itu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kebutuhan dasar manusia untuk kesenangan. Ya, kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup itu misalnya kita memerlukan kesehatan, untuk fisik kita kesehatan, rumah untuk kita tinggal, kemudian makanan, seperti itu. Dan juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu tidak hanya fisik
saja yang dipenuhi, tetapi penting juga kita itu untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti reproduksi ataupun psikologis kita. Jadi tidak hanya makan, tempat tinggal, kita juga harus memikirkan kalau isu sekarang itu mental health gitu ya. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu setelah capek bekerja, jangan lupa menyempatkan diri untuk beristirahat ataupun liburan, traveling seperti itu. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, ini biasanya kasus yang kita temui di sekolah. Ada anak yang mungkin dia kekurangan kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya. Jadinya itu di sekolah dia menarik perhatian dengan sikap yang negatif, atau dia suka mengejek temannya atau memukul temannya. Itu hal perilaku yang dilakukan agar ia itu menerima kasih sayang atau dia tuh diterima di kelompok itu. Dia tidak ingin dikucilkan, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini adalah kebutuhan yang ketiga, yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini kita harus sebagai guru harus pintar-pintar melihat potensi dan bakat anak-anak. Jadi mereka itu bisa menyalurkan kompeten dan menjadi terampil sehingga bisa berprestasi. Seperti itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, Bapak Ibu sebagai seorang pendidik tentu hal ini merupakan hal utama yang harus kita perhatikan saat kita berada di kelas. Karena seyogyanya murid-murid kita itu memiliki kodratnya masing-masing. Mereka juga merupakan makhluk yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa mengakomodasi dan memberikan kebebasan tetapi tetap pada suatu hal yang positif seperti itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan atau untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, apalagi kita sebagai pendidik, khususnya berada di sekolah dasar, tentu anak-anak itu masih berada sangat besar pada fase ingin memuaskan rasa senang mereka. Jadi hal itu yang harus kita perhatikan. Ketika kita membuat sebuah pembelajaran di kelas, kita harus ingat bahwa anak-anak pada sekolah dasar ini mereka itu kebutuhan akan rasa senang itu sangat besar. Jadi bagaimana kita bisa membuat atau merancang sebuah pembelajaran yang dapat
yang dapat memenuhi perasaan mereka. Jadi mereka belajar dapat, merasa senang pun juga iya, seperti itu. Ya, baik, demikian materi yang dapat saya paparkan mengenai motivasi dan juga 5 kebutuhan dasar. Untuk materi selanjutnya akan disajikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Arif. Untuk Ibu Arif, saya persilahkan. Halo Bapak Ibu semuanya. Halo. Hai. Hai. Apa kabar Ibu Bapak? Baik. Semuanya masih semangat? Masih. Ya, kalau masih semangat saya kepingin dan lihat semangatnya. Tepuk ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Arif Siti Musrifah. Saya bekerja di SD Negeri 5 Sukawati. Tepatnya mengabdi, Ibu Bapak ya, bukan bekerja. Ya, jadi saya di sini merupakan calon guru penggerak, masih belajar bersama rekan saya Ibu Yudi dan Ibu Yeni. Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan materi tentang posisi kontrol. Nah, sebelum kita lanjutkan, seperti Ibu Yeni dan Ibu Yuli, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain sebentar saja, berpasangan juga. Nah, nanti ketika Ibu sudah mendapatkan pasangannya masing-masing, saya ingin dari Bapak Ibu mengepalkan tangannya sendiri-sendiri, ya. Tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Nah, setelah tangan dikepalkan, nanti pasangan yang satunya berusaha membuka kepalan tangan pasangannya. Iya, nanti silakan apakah pasangannya ingin membuka atau tidak, itu dipersilahkan. Siap ya? Bisa dimulai? Ya, mulai dari sekarang saya hitungan ketiga, silakan mulai dikepalkan dan pasangannya berusaha membuka. Sekuat tenaga boleh ya. Oke, siap, 1, 2, 3. Ya, yang satu mengepalkan tangannya, yang satu berusaha membuka. Ya, yang satu mengepalkan, yang satu berusaha membukanya. Bapak bisa juga dengan baik. Sekarang saya bertanya dulu kepada Bapak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Abirawan dari SD Negeri 3 Sukawati. Saya akan bertanya. Tadi Bapak mengepalkan tangan nih. Mau dibuka tidak, Bapak? Tidak. Tidak. Ada alasannya? Saya tidak ingin membuka hati untuk orang lain. Terima kasih banyak. Jadi setiap orang itu punya alasan ya, mengapa saya tidak mau membuka. Jadi hanya diri sendiri yang tahu. Oke, Bapak selanjutnya. Tadi siapa yang mengepalkan tangannya? Oh iya, silakan coba. Ibu dulu. Terima kasih atas waktunya. Kenapa saya tidak mau membuka kepala tangan saya? Saya tidak mau mengumbarkan aib saya sendiri maupun kejelekan saya terhadap orang lain dan saya sendiri. Tadi Bapak sudah berusaha sekuat tenaga belum? Sudah. Tapi tidak bisa ya membukanya ya. Kira-kira apa yang kurang? Kenapa saya tidak bisa membuka? Sebenarnya bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa. Oh, begitu. Bukannya gimana? Gitu. Karena tentunya perempuan juga harusnya lebih, kita sebagai laki-laki harus mengalah. Orang lain juga ini. Balik lagi ya, Ibu.
terima kasih. Sekarang Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Cici Kartika Putri dari SD 3 Sporty. Kepala tangan saya bisa terbuka karena ada tekanan dan paksaan dari promosi. Terima kasih banyak. Oke, Ibu jujur Sekali ya, karena dipaksa ya. Baik, masih ada dua. Saya kepingin semuanya supaya adil. Jadi harus menyampaikan siapa yang mengepal dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi saya mengepalkan tangan, namun tidak bisa dibuka oleh rekan saya karena memang saya orangnya tertutup ya, nggak mau dibuka-buka lagi. Iya, terima kasih langsung. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Kade Ermayati dari SD Negeri 3 Sukawati. Tadi saya sudah berusaha membuka kepala tangan teman saya dengan sekuat dan tenaga saya, tapi tidak bisa dibuka. Oke, tidak apa-apa ya Bu ya, yang penting sudah berusaha. Silakan dilanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Putri Santiani. Tadi saya juga sudah berusaha membuka kepalan tangan dari pasangan saya, namun begitu kokoh, tidak bisa terbuka. Iya, tidak apa-apa. Tetap semangat. Baik, nama saya Natali. Saya lulus Sukawati. Jadi aku tidak kemana-mana karena dikasih uang anak, tapi waktu nanti harus minta saya uang jajan. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya. Ternyata setiap orang ketika melakukan segala sesuatu punya alasan. Dan kuncinya di sini adalah bahwa sesungguhnya kontrol itu tidak bisa datang dari orang lain. Artinya kitalah yang mengatur kontrol diri kita. Jadi saya dipaksa orang lain. Seandainya melakukan pun itu karena paksaan. Tetapi ketika kita membuka kepala teman, kemudian temannya memang sengaja mau membuka, berarti memang mereka menginginkan untuk membuka. Yang tidak mau membukanya, yang kita hargai, kita hormati. Karena itu tadi sesungguhnya kontrol itu yang memiliki bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri, seperti itu ya. Baik Ibu, kita lanjutkan. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Diana Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline 1998 berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Jadi kita nanti akan melihat diri kita. Posisi saya sebagai seorang guru ketika menghadapi anak-anak kita itu berada di posisi yang mana. Nah, sekarang ada beberapa gambar nih. Kita coba memahami gambar ini. Gambar itu ada anak-anak kita dengan segala ekspresinya, bermacam-macam ekspresi. Kemudian yang di bawah itu ada seorang guru juga dengan beberapa anak. Nah, di situ kita renungkan dulu. Kita renungkan mengapa mereka ekspresinya seperti itu. Kemudian yang di bawah, pernahkah kita berada pada posisi yang ada di gambar? Nah, itu kita simpan dulu. Jadi nanti kita akan menengok diri kita, melihat diri kita sendiri, tidak melihat orang lain. Di mana ya saya selama ini? Apa yang sudah saya lakukan selama ini ketika kita atau saya menghadapi permasalahan dengan anak-anak kita? Iya. Nah, di sini kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat dulu, ini ada 2 poin. Nah, kita akan menentukan tindakan guru ini termasuk tindakan yang konsekuensi atau hukuman, termasuk yang konsekuensi atau hukuman. Nah, sekarang Ibu Bapak bisa membaca di nomor 1. Murid diminta untuk berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Nah, menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh disampaikan hukuman. Kalau Ibu? Menurut saya, poin pertama itu adalah hukuman. Hukuman. Bapak?
Menurut saya juga kalau murid diminta untuk dipangkas karena tidak membuat PR mungkin itu sebuah hukuman. Baik, untuk itu selanjutnya nomor 2, mengerjakan PR di luar kelas itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya mengerjakan PR di luar kelas itu konsekuensi dari siswa, di mana dia sudah berjanji di awal pelajaran itu kita sudah membuat kesepakatan kelas jika dia tidak membuat PR dia akan sanggup untuk mengerjakannya di luar pelajaran, tidak mengikuti pelajaran di kelas dan dia melanjutkan PR yang dia tidak buat kemarinnya. Baik, terima kasih banyak. Jadi sudah terwakili ya. Jadi untuk murid diminta berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR itu menurut Bapak Ibu sebagai sebuah hukuman. Sedangkan untuk mengerjakan PR di luar kelas itu termasuk konsekuensi. Karena tidak mengerjakan PR, ya sudah silahkan dikerjakan di luar kelas. Berarti konsekuensi tidak mengerjakan harus dilakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, coba kita bersama-sama melihat di sini. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita sendiri ingat dulu mungkin pernah dihukum. Ada Bapak Ibu yang pernah dihukum? Pernah ya? Saya juga pernah, sering bahkan. Nah, tapi kalau kita ingat-ingat sebenarnya hukuman yang diberikan Bapak Ibu itu membekas tidak? Membekas ya. Berarti itu kan ada sesuatu yang kita rasakan tidak nyaman. Mungkin ada batasannya, ada yang menyakitkan sekali, ada yang ya sedikit saja, tapi ada yang membekas bahkan mungkin sampai tua. Itu artinya menyakitkan gitu ya. Jadi selalu diingat sampai kapanpun. Membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu lama. Ada juga kita sering mendengar atau mungkin melihat di sosial media ya, bahwa ada anak yang dihukum oleh gurunya sehingga menimbulkan cacat yang permanen, cacat fisik yang tidak bisa disembuhkan lagi. Tentunya itu tidak kita inginkan terjadi pada diri kita semuanya. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Karena sering kita hukum, anak-anak akhirnya dengan segala sesuatu yang kita tawarkan tentang disiplin itu sudah tidak suka. Itu lagi. Mungkin ada seperti itu anak-anak kita, Bapak Ibu? Ada ya. Yang berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian termasuk paksaan juga. Jadi mereka melakukan segala sesuatu jika dihukum, ya mau melakukan apa yang diperintahkan, tetapi karena terpaksa. Kemudian ada konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika kita hukum, kita berikan hukuman dari kesalahannya, suatu ketika mereka melakukan kesalahan berulang, maka akan merasa tidak enak, akan merasa melanggar peraturan sehingga tidak jujur dengan diri sendiri dan orang lain. Dia akan menyembunyikan kesalahannya. Saya tidak melakukan itu, Bu, bukan saya. Pernah ya? Ya. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tadi gambar di awal ada anak yang mungkin sambil nangis ya, sambil sedih karena mungkin dapat hukuman sebelumnya. Kemudian konsekuensi. Nah, tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau misalkan tadi tidak mengerjakan PR di rumah, kemudian kita berikan tugas melakukan atau membuat PR-nya itu di luar kelas, itu hanya jangka waktu yang pendek saja. Mungkin suatu saat nanti akan diulangi lagi, karena hukumannya hanya besok juga dikerjakan, bisa di luar. Jadi bukan dari motivasi diri yang dipakai untuk mereka itu dalam jangka waktu yang lama. Kemudian anak menghargai disiplin. Jika ada konsekuensinya, nanti kalau saya tidak mengerjakan tugas dari Bapak atau Ibu guru, bisa jadi saya kena sanksi. Kalau begitu saya harus tepat waktu, saya harus disiplin supaya tidak kena sanksi. Nah, itu konsekuensinya akan menghadirkan sikap yang seperti itu ya, anak menghargai
stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, konsep diri yang baik. Kalau tadi konsep diri yang buruk kita diberi hukuman, di konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan sehingga konsep dirinya juga baik. Yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Maksudnya kehilangan hak tidak bisa membuat pilihannya sendiri karena sudah ada aturan. Dari aturan itulah akan menimbulkan konsekuensi jika mereka melanggarnya. Saya lanjut. Nah, tindakan guru. Sekarang kita akan mencoba memposisikan seandainya apa yang dilakukan anak-anak ini seperti yang ada di slide, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya minta dari Bapak dulu, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan secara berurutan. Tadi di depan terus, nanti di belakang diberikan ya langsung ke belakang. Kalau menurut saya yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan selamat lagi karena selamat di sekolah, itu merupakan bentuk dari konsekuensi. Oke, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat termasuk konsekuensi. Silakan dilanjutkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut hukuman. Hukuman. Baik, dilanjutkan. Ya. Murid diminta untuk push up. Maaf ibu, saya tidak pakai kacamata. Iya, tidak apa ibu. Apa itu murid diminta untuk push up ya? Iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut saya itu hukuman karena tidak sesuai dengan pelajarannya. Misalnya kalau muridnya push up tapi pelajarannya olahraga, oke lah. Oke, baik. Terima kasih. Dilanjutkan, masih ada lagi. Baik, yang keempat itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut saya itu adalah konsekuensi. Baik. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Bisa dilanjutkan? Untuk nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu menurut saya konsekuensi. Baik, sudah. Berarti saya Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu adalah konsekuensi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita lanjutkan, kita akan lihat. Nah, ini ya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, sesungguhnya termasuk hukuman. Mengapa hukuman? Sekarang kita lihat manfaatnya. Manfaatnya mungkin sedikit seandainya ada, tetapi kita memberikan misalkan hukuman atau konsekuensi itu kan yang sekiranya ada nilai plusnya seperti itu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Namanya bicara coret ya harus bagaimana mereka bertanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Karena memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, karena PJOK wajar kalau disuruh lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sesungguhnya posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 memposisikan diri sebagai teman, ya. Yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Mari
Mari kita lihat selanjutnya. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik saja. Dengan ucapan kita terkadang sangat jauh lebih menyakiti seperti itu. Mungkin kalau fisik cuman ya dicubit sedikit nanti sembuh, besok mungkin sembuh. Tetapi kalau hukuman secara verbal itu bisa jadi seperti yang saya sampaikan di depan, itu akan sangat menyakitkan buat si anak itu. Bahkan kalau terlalu menyakitkan mungkin sampai kita dewasa pun itu masih ingat dengan kalimat yang diucapkan oleh seseorang. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Misalkan dengan kata-kata, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu tadi beberapa kalimat mungkin kedengarannya lembut, ya, kedengarannya lembut, tetapi anak otomatis langsung, iya, ternyata saya begitu, saya salah. Dari posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sebenarnya murid tidak ingin melakukan hal itu terhadap orang lain, terhadap mungkin gurunya, terhadap orang tuanya. Semuanya ingin yang terbaik. Tetapi seperti itulah sesungguhnya kita menghadapi murid-murid dengan berbagai macam latar belakang dan karakter yang bermacam-macam. Nah, berikutnya adalah memposisikan diri kita sebagai teman. Misalkan begini, ada anak yang melanggar atau di dalam kelas ada yang tidak mengerjakan tugas. Aduh, Kadek gimana tuh nak? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kalau diberi tugas itu ya harus dikerjakan. Ya sudah, nggak apa-apa, sudah, karena kamu duduk lagi, nanti Bu bantu. Nah, itu adalah salah satu contoh memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi anak-anak merasa, santai, ibu guru kan baik sama saya, bapak guru kan baik sama saya, seperti teman gitu. Artinya aman-nyaman saja. Disitulah anak akhirnya tidak ada tumbuh rasa tanggung jawabnya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, hal negatif dari posisi kontrol sebagai teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Saya pikir teman saya. Ternyata bukan. Itu suatu ketika tidak dibantu, karena biasanya dibantu. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Kalau yang guru satunya merasa nyaman ya, mereka merasa nyaman dengan guru si A, misalkan guru A ini memperlakukan sebagai teman, tetapi guru lain tidak. Jadi mereka tidak akan nyaman ketika ada tugas berhubungan dengan ibu guru atau bapak guru itu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Udahlah, nanti juga pasti akan dibantu oleh bapak atau ibu guru. Seperti itu. Jadi tidak ada usaha sendiri, itu tidak ada. Yang berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Misalkan ini, nak, kenapa kamu datang terlambat? Kamu tahu kan peraturannya seperti apa? Jadi hanya sebatas konsekuensinya nanti apa kalau mereka itu melanggar peraturan. Ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Jadi hanya mematuhi peraturan saja yang dibuat.
peraturan yang ada di sekolah itu seperti ini. Kalau kamu melanggar, konsekuensinya seperti apa? Itu artinya guru menjadi pemantau. Ya, posisi guru menjadi pemantau. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Posisi manajer itu mereka memposisikan diri pertama sebagai pemantau. Yang berikutnya itu tentunya dengan melakukan restitusi. Ya, melakukan restitusi. Kalau sudah menjadi manajer, sudah meninggalkan yang namanya posisi sebagai teman atau penghukum. Jadi teman dan penghukum ini sudah ditinggalkan. Hanya ada dua, pemantau dan manajer. Tetapi ada sebagian dari kita juga kalau sudah menjadi manajer, posisi kita sudah ada di manajer, berarti tidak perlu di posisi pemantau seperti itu. Bisa dilanjutkan, Bu? Nah, namun coba ini ya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang seperti saya sebutkan tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah posisi manajer. Ketika kita posisinya menjadi manajer, itu kita ada yang ditanyakan, salah satunya menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Nah, jadi kita kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tadi Ibu Juni ya menyampaikan bagaimana kita membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Jadi kita tanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita lanjutkan lagi. Nah, posisi kontrol dan hasil bagi murid. Jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, nah, yang dibuat guru misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu pada akhirnya hasilnya apa? Anak-anak akan memberontak, dendam, juga menyalahkan orang lain. Ketika posisi guru menjadi pembuat merasa bersalah, contohnya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam kepada muridnya, maka hasil yang didapat dari murid itu, murid suka menyembunyikan, menyangkal, berbohong dengan apa yang sudah dilakukan. Jika guru memposisikan dirinya sebagai teman, misalkan membuat alasan-alasan untuk muridnya, hasilnya apa? Ketergantungan. Murid akan tergantung kepada gurunya. Jika guru memposisikan diri sebagai pemantau, nah ini Pak misalkan yang dibuat guru menghitung dan mengukur. Hasilnya seperti apa? Menyesuaikan bila diawasi. Lalu bila tidak diawasi, anak ini tidak akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Yang terakhir adalah manajer. Nah ini kita lihat sama-sama. Mengajukan pertanyaan. Ya, nanti seperti apa pertanyaannya kita akan bahas secara lebih lanjut. Kemudian hasilnya adalah menguatkan watak karakter murid-murid kita ke depan, bukan hanya jangka waktu yang pendek, melainkan dalam jangka waktu yang lama. Baik Ibu Bapak, dari tadi kita sudah berdiskusi tentang apa yang terjadi di sekolah dengan anak-anak, bagaimana kita menghadapinya. Nah, ini solusi-solusi yang akan kita diskusikan bersama, yaitu segitiga restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dian Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, 3 tahapan segitiga restitusi yang didasarkan pada prinsip utama teori kontrol adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol dari yang menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi setiap anak melakukan sesuatu tindakan itu pasti punya alasan, termasuk Bapak Ibu. Ya, tadi kita sudah bermain kepala tangan, mengapa mau membuka, ada yang tidak mau membuka, ya itu ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Sesungguhnya kita itu kalau bisa berdiskusi dengan baik dengan anak-anak itu, anak-anak bisa kita munculkan motivasi dirinya. Jadi tidak harus semuanya mengikuti peraturan sehingga hanya ada konsekuensi ataupun hukuman sehingga anak-anak melakukan, tetapi sifatnya hanya sementara saja. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi gambar yang bawah, garis bawah ini ya, ini menstabilkan identitas. Ketika anak-anak merasa salah, itu sebenarnya dalam dirinya itu sudah mengakui. Nah, ketika kita panggil anak yang bermasalah itu, sebaiknya kalau kita tadi posisinya manajer, itu kan harus menanyakan dulu, ya. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Nah, semua orang itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama dengan kamu, misalkan pernah datang terlambat sekolahnya. Ya kan? Nah, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Semua orang tidak ada yang sempurna. Itu mereka merasa pertama, oh iya, memang seperti itu. Jadi tidak langsung kita salahkan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kan membuat anak itu tenang. Kalau nangis jadi makin tenang perasaannya. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi garis yang miring belah itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Kemudian berikutnya bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ketiga langkah inilah yang tentunya harus kita laksanakan. Ya. Nah, ada contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah kami maupun juga di sekolah SD Negeri Sukawati yang dilakukan oleh Ibu Yuni. Ya. Coba kita lihat bersama-sama. Sambil menunggu videonya ini bisa dibuka, jadi seperti ini, misalkan Ibu ada punya siswa yang mungkin datang terlambat ke sekolah, yang
perlu kita lakukan sebagai guru yang posisinya adalah manajer. Pertama, kita panggil, jangan di depan kelas atau mungkin di halaman ya, kita panggil, kemudian kita tanyakan, "Nak, kamu tahu nggak mengapa kamu ibu panggil ke ruangan?" Atau bahasanya ibu lah, bagaimana, intinya mengapa kamu ibu panggil? "Iya Bu, saya tahu tadi saya datang ke sekolah terlambat." Nah, kita tanyakan lagi, kamu datang terlambat pasti punya alasan kan? "Iya Bu, mungkin ada yang menjawab tadi malam saya ikut ibu ada acara atau kegiatan, atau mungkin begadang main HP sehingga saya bangun kesiangan dan datang sekolah terlambat." Jadi kita sampaikan, kita tanyakan ke mereka apa alasannya ketika datang terlambat ke sekolah. Kemudian kita netralkan dulu. Iya, semua orang pasti punya masalah, punya kesalahan, termasuk Bu Guru. Dulu Bu Guru waktu jadi murid seperti kamu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kemarin kita kan sudah membuat keyakinan kelas bersama. Kamu ingat tidak dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama? "Iya Bu, saya ingat keyakinannya." Nah, kira-kira kamu datang terlambat ke sekolah itu, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? "Iya Bu, saya melanggar aturan keyakinan kelas kita tentang disiplin misalnya." Baik, untuk itu berarti adakah tindakan atau perilaku ke depannya yang akan kamu perbaiki agar sesuai dengan keyakinan kelas kita? "Iya Bu, saya akan tidak mengulangi lagi," mungkin jawabannya. "Saya tidak akan begadang lagi sampai malam main HP sehingga saya bisa bangun pagi dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah." Jadi banyak kan alasan anak-anak itu mengapa mereka melakukan itu, dan tindakan atau perilaku yang akan diperbaiki seperti apa. Nah, itu nanti ibu bapak akan melakukannya di sekolah masing-masing. Kalau saya di SD 5, bapak di SD 3, nanti kita akan mencoba, kita akan terapkan ya. Jadi kita semuanya di sini ini adalah belajar Bapak Ibu ya. Semoga apa yang kita lakukan ini nanti berdampak baik untuk diri kita sendiri, anak-anak secara umumnya di sekolah kita. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak dan penguasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari yang salah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Demikian tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan diskusi kita yang luar biasa ini semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Yang sekiranya kurang pas, silahkan dibuang jauh-jauh. Yang sekiranya pas, sesuai, mari kita ambil dan kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih dari saya, Bapak Ibu semuanya sudah bersedia bersama kami, membersamai kami dalam diskusi ini. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi dalam penyampaian, mohon dimaafkan lahir dan batin. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup dari saya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Saya minta jempolnya ya Bapak Ibu ya untuk rekan-rekan saya. Jadi nanti jempol, 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 gitu ya. Baik, minta jempolnya Bapak Ibu. Jempol, jempol, jempol. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, apabila dari Bapak atau Ibu yang masih ingin tahu lebih mendalam tentang budaya positif, saya persilahkan dari sesi hari ini untuk menanyakan keraguan Bapak dan Ibu.
Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ada? Mungkin ketika menghadapi anak-anak dalam keseharian gitu ya. Boleh kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya pertanyaan, nah saya ingin Bapak Ibu mungkin menanggapi atau menceritakan permasalahan yang pernah dialami di kelasnya masing-masing. Ada nggak? Mungkin yang ingin memberikan tanggapan. Ada? Atau pernah nggak Bapak Ibu menangani sebuah kasus? Terus tindakan apa yang sudah pernah Ibu lakukan atau Bapak lakukan? Apakah berada di posisi pemantau ataukah sudah berada di posisi manajer? Mungkin ada dari Bapak Ibu? Mungkin dari Dayu mungkin? Terima kasih Bu Dayu. Sedikit ini pertanyaan dari Lucian berdasarkan pengalaman di kelas sendiri. Apakah ibu-ibu sebagai pemantik mungkin memiliki pengalaman lebih? Kalau yang itu ingin menanyakan bagaimana sih cara kita untuk membangkitkan kesadaran dari diri siswa atau faktor intrinsiknya siswa itu supaya mereka sadar akan keyakinan kelas yang mereka miliki. Karena sekarang terkesan anak-anak itu cuek, apalagi misalnya seperti kita di sekolah nama anak, hukuman sudah pasti tidak ada, kan kita melaksanakan yang namanya seperti tadi segitiga restitusi. Tapi terkadang ada anak yang menanggapi, misalnya ketika mereka belum meyakini dari keyakinan kelas itu, mereka belum memiliki kesadaran intrinsik dari dalam dirinya ketika mereka melakukan kesalahan, dan kita melaksanakan metode segitiga restitusi itu, mungkin ada beberapa anak yang berpikir, oh tidak apa-apa, bapak ibu gurunya tidak marah, sehingga mereka akan mengulangi lagi. Jadi seperti apa sih triknya dalam kita melaksanakan segitiga restitusi tetapi dapat membangkitkan kesadaran diri anak tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya? Iya, baik. Terima kasih Bu Dayu, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi intinya pertanyaannya adalah bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dan bagaimana memunculkan keyakinan yang ada dalam diri peserta didik kita. Nah, mungkin saya akan berikan kesempatan dulu dari rekan-rekan saya mungkin ingin menanggapi. Ya, persilakan Bu Arif atau Bu Yeni. Bu Arif akan menanggapi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan sedikit menyampaikan pengalaman saya ketika menghadapi anak-anak di SD Negeri 5 Sukawati. Jadi intinya adalah bagaimana memunculkan motivasi. Pertama, sebelum kita melakukan yang namanya segitiga restitusi, sebelum kita menghadapi permasalahan, tentunya kita sudah membuat terlebih dahulu keyakinan kelas kan ya. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas itu, awalnya kita menuliskan atau mempersilahkan anak-anak untuk menyampaikan keinginan-keinginan yang ada di kelas selama proses belajar. Jadi anak-anak bisa kita berikan langsung secara lisan, bisa menuliskan juga bisa. Apakah keinginan saya ketika proses belajar mengajar ini berlangsung? Kan anak banyak sekali ya. Ada yang mungkin menginginkan ketika saya di dalam kelas pada saat belajar ingin suasananya tenang, tidak berisik. Ada yang bahasanya kan anak-anak macam-macam, tidak gaduh. Saya kepingin kelas saya bersih, nyaman. Saya kepingin tidak diganggu sama teman yang lain. Nah, di situ dari keinginan-keinginan itu kita tampung semuanya, kita sampaikan. Kalau perlu kita bacakan satu-satu. Nah, keinginan itu berarti kan timbul dari dalam diri masing-masing anak-anak itu. Kalau ada 20 anak saja, mungkin ada 20 keinginan yang mereka inginkan. Berarti disitulah kita memberikan arahan, kita bisa memberikan bimbingan, penekanan bahwa apa yang menjadi keinginan kalian itu jika ingin terlaksana dengan baik, maka dari diri kita lah sendiri yang harus melakukannya.
Kalau keinginan kalian itu hanya sebatas tulisan, tidak kita jalankan benar-benar, ya nanti hasilnya tidak sesuai keinginan kita. Hanya sekedar keinginan yang dituliskan, hanya sekedar peraturan saja. Nah, supaya menjadi sebuah keyakinan yang bisa dilakukan, nah itu tadi. Jadi posisi Bapak Ibu guru di situ memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan penguatan bahwa semua yang kalian inginkan itu adalah bagian dari disiplin positif. Disiplin itu bisa terlaksana apabila dilakukan setiap hari. Kalau sudah dilakukan setiap hari akan menjadi budaya. Tidak perlu disuruh-suruh lagi. Tidak perlu ditegur. Nak, kenapa kamu tidak membuat ini? Nak, kenapa kamu tidak melakukan piket di kelasnya? Kenapa tugas itu tidak dikerjakan? Tidak lagi seperti itu. Karena sudah kita kuatkan dulu keyakinannya. Apa yang diinginkan itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Setelah menjadi kesepakatan, naik jadi keyakinan. Bukan hanya sepakat saja, tapi yakin bahwa apa yang kita inginkan itu akan terlaksana dengan baik. Nah, disitulah pentingnya keyakinan. Jadi disitu juga butuh arahan, bimbingan yang dengan tidak henti-hentinya. Kita sebagai seorang guru tidak mudah putus asa, selalu dan selalu melakukan apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Terutama kita sebagai guru bukan hanya meminta anak untuk disiplin, tetapi kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh yang baik, bisa memberikan suri tauladan yang baik, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Jadi yang di depan memberikan contoh. Kita guru itu sebagai sosok yang ditiru, dilihat apa yang kita ucapkan, didengar anak-anak. Guru juga bilangnya seperti itu kan gitu. Tapi kalau yang didengar anak-anak, oh guru saya ini baik sekali. Dalam hati walaupun tidak disampaikan, pasti anak-anak memiliki penilaian sendiri. Oh guru ini memang patut saya contoh, bapak ini memang patut saya contoh. Seperti itu, baik ucapan, sikap, ya, semuanya itu kita seperti artis gitu. Kalau sudah guru itu baik, pasti diidolakan. Saya sendiri belum bisa menjadi guru yang bisa dijadikan contoh yang baik Bapak Ibu. Makanya di sini saya belajar bareng dengan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi dari situlah salah satu pembiasaan motivasi internal, motivasi diri itu salah satunya ya kita memberikan contoh. Yang kedua penekanan, penguatan. Dan yang tidak kalah penting ketika kita melakukan restitusi, ya segitiga restitusi itu di sana ada yang namanya memvalidasi tindakan tadi. Jadi anak-anak kita buat aman dulu, perasaannya aman dulu bahwa kita nggak bisa sebagai anak pelanggar atau anak membuat pelanggaran atau kesalahan, tetapi bahwa semua itu adalah perilaku yang kemungkinan orang lain pun juga akan melakukan hal yang sama. Jika saya posisi misalkan begini, kebetulan kemarin ada, nak, kamu tahu nggak ibu panggil ke ruang ibu kenapa? Iya bu, saya tadi marah-marah buat gaduh di kelas, saya hampir pukul teman saya. Oh begitu. Kalau boleh ibu tahu, mengapa kamu melakukan itu? Iya bu, saya ini diejek-ejek sama teman ya seperti apa kan gitu. Orang tua saya dihina-hina, apalah gitu, pokoknya banyak sekali. Ini katanya mohon maaf nih ada bahkan permasalahan di rumah yang seharusnya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, oke, kalau begitu wajar ya kalau kamu itu pasti marah. Kalau mungkin posisinya kamu itu, posisi ibu seperti kamu juga ibu pasti akan marah. Tetapi kita lihat lagi ya, keyakinan kelas kita di kelas kita itu apa? Seperti itu. Jadi kalau udah keyakinan kelasnya kita tanyakan lagi, oh keyakinan yang mana yang kita langgar, yang dia langgar. Nah untuk memperbaikinya, perilaku seperti apa nanti yang akan kamu lakukan ke depannya agar tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Seperti itu Ibu, mohon maaf ya apabila ini belum bisa menjawab dengan baik pertanyaannya, mungkin dari teman saya lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Bu Arif, luar biasa sekali tadi juga tanggapannya. Jadi pada intinya tadi Bu Arif
selalu memberikan penekanan dan menjadi contoh untuk anak-anak kita. Seperti itu ya jawabannya Bu Arif. Nah mungkin dari rekan saya yang lain, Bu Yeni mungkin ingin menanggapi, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Saya ingin menanggapi sedikit saja karena tadi rekan saya Bu Arif sudah menjelaskan dengan sangat sempurna seperti itu ya. Hanya sedikit dari saya, tadi Bu Arif sudah menekankan tentang keyakinan kelas yang dibuat. Kalau saya ingin menambahkan sedikit, ketika kita melakukan sesuatu, kita upayakan untuk mengajak anak-anak itu, kita lempar lagi apa yang mereka ingin lakukan seperti itu. Seperti pembuatan keyakinan kelas, kita lempar keyakinan kelas seperti apa, itu kita catat, kita simpan dengan baik, kita perlihatkan sama anak-anak ketika dia melakukan kesalahan. Ataupun pada saat pembelajaran, kita tanya pada kegiatan refleksi, kira-kira anak-anak pada pembelajaran berikutnya supaya tetap semangat, apa yang anak-anak inginkan, apa anak-anak butuhkan, apakah permainan atau mau ada games di luar di lapangan, seperti itu. Ketika kita memberikan memberikan apa yang mereka sudah sampaikan, mereka itu merasa dihargai sehingga mereka merasa penting untuk ikut aktif pada saat pembelajaran, sehingga hal itu mungkin dapat memunculkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Nah, sedikit itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Tepuk tangan dulu untuk kedua rekan saya. Sekali dari Bu Yeni itu melibatkan setiap siswa dalam setiap kegiatan sehingga siswa tersebut akan merasa dihargai dan hal tersebut bisa memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Mungkin dari Bu Dayu sudah jelas atau masih ragu-ragu? Sudah? Sudah ya, terima kasih Bu Dayu. Nah berarti untuk sesi berikutnya saya akan lanjutkan. Nah ini kita refleksikan dulu ya kegiatan kita hari ini. Nah bagaimana Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan ini, bagaimanakah perasaan Bapak Ibu? Ya. Sekarang coba Bapak Ibu ikuti. Nah perasaan Bapak Ibu yang seperti apa, yang nomor 1. Kita nanti bersama-sama ya ikuti ekspresi wajah emotikon ini. Nah dari ketiga emotikon ini kira-kira yang manakah perasaan Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan ini ya? Dari hitungan ketiga ya, nanti dilakukan. Misalnya kalau yang nomor 1 gitu ya Bapak Ibu ya. Saya 1, 2, 3. Wah luar biasa, tepuk tangan. Jadi terima kasih atas apresiasinya Bapak Ibu. Berarti kegiatan ini membuat Bapak Ibu merasa senang karena penghargaannya luar biasa mantap. Ya, nah kita lanjutkan sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, ada satu sesi lagi, mohon waktunya lagi sedikit saja. Jadi kita akan melakukan kuis, ya bisa diakses di HP Bapak Ibu. Sudah kami kirimkan linknya. Silahkan. Ada berapa soal ini? Ada 10 soal nantinya yang akan Bapak Ibu jawab. Silakan bisa dimulai dikerjakan. Sudah semua ya mendapatkan link? Belum. Baik, karena kendala sinyal Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu berkenan boleh di-scan di depan barcode-nya ya. Barcode-nya boleh di-scan di depan Bapak Ibu karena kami kendala sinyal. Mohon perhatian teman-teman sedikit, silahkan di-scan dulu barcode-nya, kemudian diisi namanya, nama siapa yang akan masuk. Ya, di sini sudah ada partisipan 2 yaitu Bu Dayu Prami. Bu Dayu ada 2. Join lagi. Oh, mulai ya. Bukan yang link. Pakai scanan Google Lens-nya bisa.
barcode bisa kamera. Oke, Bu Santi sudah, Safitri sudah, Taruna Abina, nah ya, sudah. Oke, Google bisa pakai Google. Benar ya. Sudah ya? Sudah ya? Oh ya, sudah ada 8 partisipan. Mungkin dari teman-teman ya, mungkin ada beberapa kendala, kita mulai saja karena sudah lumayan partisipannya. 1, 2, 3. Ya, sudah, teman-teman sudah mulai mengerjakan, sudah ada berlomba-lomba ini mengerjakan. Sekarang dipimpin sama Tuti. Kembali Dek Trisna, Taruna Abinaya. Ya, Tuti kembali merebut posisi pertama. Belum ada yang salah kayak ini, Bu Tuti hebat sekali. Ya, sepertinya Ibu Trisna mau menyalip Bu Tuti. Masih Bu Tuti yang memegang posisi pertama. Bu Tuti membara sepertinya ini. Semangat. Tadi sudah ada di pertanyaan ke-7. Ya, tidak Trisna. Bu Dayu Prami maju ke nomor 3, tapi disalib lagi sama Bu Santi. Iya, lagi satu soal. Iya, Bu Tuti sudah menyelesaikan. Tepuk tangan dulu untuk Bu Tuti. Ya, teman-teman yang lain masih mengerjakan. Ya, Ibu Trisna sudah selesai mengerjakan. Ya, Bu Dayu Prami sudah. Ya, ada 7 soal. Sudah semua ya? Sudah. Iya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah mau berpartisipasi mengikuti dari kuisis yang sudah kami sediakan. Saya mengucapkan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi dilihat dari hasilnya berarti luar biasa sekali ya pemahaman Bapak Ibu terhadap kegiatan kita pada hari ini. Nah, dari berakhirnya kuisis tadi berarti berakhir pula kegiatan kita hari ini. Mohon maaf apabila selama melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini kami
saya bersama rekan-rekan saya mungkin ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.